Dongeng kali ini berjudul Putri Salju. Nah, sekarang teman-teman duduk yang baik. Kakak akan segera memulai dongeng. Malam itu, hujan salju turun dengan lebatnya. Ratu pun melihat keluar jendela, menikmati hujan salju yang dirindukannya. Karena tidak berkonsentrasi, jari ratu terluka, tertusuk jarum jahitnya. 3 tetes darah menetes. Ratu pun membuat permohonan ketika 3 tetes darah tersebut mulai menetes. Permohonan yang pertama, jika kelak ia memiliki anak perempuan nanti, rambutnya akan hitam legam seperti kayu hitam. Bibirnya semerah buah delima. Dan yang terakhir, kulitnya seputih salju. Beberapa waktu kemudian, ratu melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Bibirnya merah seperti buah delima, kulitnya seperti salju, dan rambutnya hitam, kuat dan mengkilap. Namun sayang, sang ratu meninggal dunia saat melahirkan Putri Salju. Ayah Putri Salju pun memutuskan untuk menikah lagi, sehingga Putri Salju memiliki ibu tiri. Ia memang cantik, tetapi hatinya jahat. Ia memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa memberitahu siapa perempuan paling cantik di kerajaan tersebut. Wahai cermin, cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di negeri ini? Tanya ratu kepada cermin ajaib. Yang paling cantik di negeri ini adalah Baginda Ratu. Tak ada yang bisa menandingi. Hahaha, tentu saja. Aku perempuan paling cantik di negeri ini. Makanya raja memilih aku menjadi istrinya. Perlahan-lahan Putri Salju tumbuh menjadi dewasa. Kecantikannya membuat semua orang terpesona kepadanya. Ratu menjadi iri dan ia mulai khawatir dengan kecantikan Putri Salju. Hingga pada suatu hari, Ratu kembali bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin, cermin ajaib, siapakah perempuan yang paling cantik di negeri ini? Tentu saja Putri Salju, Baginda Ratu. Sang ratu mengulangi pertanyaan, namun jawaban dari cermin ajaib tetap sama. Putri Saljulah yang paling cantik. Ratu menjadi murka. Ia kemudian memanggil pengawal kerajaan. Pengawal, kamu sekarang ajak Putri Salju ke tengah hutan. Kemudian kamu bunuh dia, bawa jantungnya kepadaku. Masukkan ke dalam kotak kayu. Sekarang berangkatlah dan lakukan perintahku. Para pengawal istana tidak bisa menolak perintah Baginda Ratu. Di hati kecil mereka tidak tega untuk membunuh Putri Salju. Akhirnya mereka sampai di hutan. Pimpinan pengawal lalu menyuruh Putri Salju untuk melarikan diri masuk ke dalam tengah hutan. Pimpinan pengawal pun menceritakan rencana keji Baginda Ratu kepada Putri Salju. Sebagai gantinya, para pengawal akan mengganti jantung Putri Salju dengan jantung hewan hasil buruan mereka. Putri Salju berjalan sendirian menuju ke tengah hutan dengan perasaan yang sedih. Ia terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah rumah yang mungil. Rumah itu sangat berantakan dan kotor. Putri Salju kemudian mulai membersihkan rumah itu. Karena lelah, Putri Salju tidur. Betapa kagetnya 7 kurcaci setelah pulang dari pertambangan. Rumahnya bersih. Kemudian mereka mengendap-endap memasuki rumah
agar tak mengagetkan sosok yang ada di dalam rumah. Saat 7 kurcaci memasuki rumah mereka, Putri Salju sedang tertidur. Keduanya sama-sama kaget. Putri Salju, kenapa ada di sini? Sungguh sebuah kehormatan bagi kami. Engkau berkenan mengunjungi kami. Maaf, sudah merepotkan membersihkan rumah kami. Tidak apa-apa. Kenapa aku di sini ceritanya sangat panjang. Nanti akan aku ceritakan. Oh iya, kalian pasti 7 kurcaci ya? Aku tahu nama kalian. Si bijaksana, si lugu, si tidur, si pemarah, si bersin, si bahagia, dan si pemalu. Betul sekali Tuan Putri. Kami semua berjanji akan menjaga Tuan Putri saat di dalam hutan dan di rumah ini. Nah, sebagai bentuk terima kasihku kepada sahabat-sahabatku, aku akan memasak makan malam untuk kalian semua. Kalian pasti suka dan kenyang. Sejak saat itu, Putri Salju hidup bahagia bersama dengan 7 kurcaci. Mereka berjanji saling menjaga satu sama lain. Sementara itu, di kerajaan, sang ratu bertanya kembali kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan yang paling cantik di negeri ini? Putri Salju adalah perempuan tercantik di negeri ini. Ratu yang jahat kemudian menyusun sebuah rencana. Ia mengubah dirinya menjadi nenek tua dan berniat mendatangi Putri Salju di tengah hutan. Benar saja, tak butuh waktu lama, nenek tua yang merupakan penyamaran dari Ratu Jahat sudah sampai di depan rumah para kurcaci. Ia kemudian mengetuk pintu. Bergegas Putri Salju membukakan pintu karena ia merasa iba dengan nenek tua tersebut. Putri Salju tampaknya melupakan pesan para kurcaci. Bolehkah aku masuk? Aku mencium bau sop di sini. Aku kelaparan, nak. Perjalananku masih jauh. Putri Salju lalu memberikan semangkok sop panas buatannya. Nak, nenek hanya bisa membalas kebaikanmu dengan memberimu apel merah ini. Makanlah dan kamu akan menjadi semakin cantik. Tanpa rasa curiga, Putri Salju memakannya. Setelah 1 gigitan, Putri Salju menjadi pingsan dan tidur selamanya. Ratu yang menyamar menjadi nenek tua merasa senang sekali karena rencananya berhasil. Tak ada lagi yang bisa mengalahkan kecantikannya. Putri Salju pun tertidur di lantai. Tuan Putri, Tuan Putri, kenapa tidur di lantai? Teriak kurcaci si pemarah. Bahaya! Tuan Putri diberi apel beracun oleh ibu tirinya. Racun ini akan membuatnya tertidur terus. Putri Salju kemudian dibawa oleh para kurcaci ke atas bukit. Ia dimasukkan ke dalam peti kaca, sehingga semua hewan yang menjadi sahabatnya juga turut menjaga Putri Salju. Semua merasa kehilangan atas peristiwa ini. Hingga suatu saat datanglah seorang pangeran. Ia lalu dituntun oleh hewan sahabat Putri Salju menuju ke atas bukit. Pangeran sangat kaget. Putri Salju adalah perempuan yang cantik yang selalu hadir di dalam mimpinya. Pangeran kemudian mencium Putri Salju di keningnya. Seketika itu Putri Salju terbangun. Putri Salju kemudian kembali ke istana dan menikah dengan pangeran dari negeri Sepang. Sebelumnya, raja marah dan memecahkan cermin ajaib serta mengusir ratu dari kerajaannya. Raja juga berjanji
untuk menjaga Putri Salju sang buah hatinya. Sejak Putri Salju menikah, cucu kurcaci menjadi pengawal sekaligus sahabat setia Putri Salju. Halo teman-teman semuanya. Kakak punya hadiah untuk teman-teman semuanya. Kakak menyiapkan gambar yang bisa diwarnai. Caranya, download atau unduh gambar tersebut di bagian deskripsi di bawah video kakak ini. Selamat mewarnai gambar tersebut bersama orang tua dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa.